Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zila Putri dengan nomor NIM 2019 1111035. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah membuat RPP itu. Seperti yang kita tahu ya, bahwa RPP ini penting sekali untuk kita sebagai calon guru ketika sebelum memulai pelajaran atau memberikan materi kepada peserta didik. Lalu kita sebagai seorang guru pun juga wajib memiliki perangkat RPP juga. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari RPP yang sudah saya buat beberapa hari lalu. Tapi saya di sini membuat RPP sampai media pembelajaran aja. Jadi saya akan menjelaskan nanti bagaimana cara-cara dan langkah-langkah pembuatan RPP ini. Saya tidak tahu juga ya apakah RPP saya ini sudah benar atau banyak yang salah. Mohon koreksinya, semoga saja benar. Jadi langsung saja, format RPP ini saya ambil berdasarkan aturan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah. Lalu untuk step yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk membahas dan mengenai bagaimana cara membuat RPP ini, yang pertama RPP ini kita tunjukkan untuk kelas berapa dan semester berapa. Ini sangat penting kita tujukan kepada kelas berapa dan semester berapa. Dan seperti yang bisa dilihat di layar saya ini, saya di RPP saya ini saya menunjukkan RPP ini saya peruntukkan untuk peserta didik kelas 8 semester 1. Jadi RPP kali ini saya tujukan untuk peserta didik kelas 8 semester 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan materi apa yang akan diajarkan. Di RPP ini juga dijelaskan yang kedua, langkah-langkah kedua kita harus menentukan materi apa yang akan pendidik berikan kepada peserta didik. Dan seperti yang kita lihat di sini, materi pokok atau materi yang saya ambil yaitu materi show, appreciation or compliment atau asking and response for opinion. Itu materi yang akan diberikan oleh pendidik ke peserta didik. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui materi dari materi yang kita ambil untuk kelas 8 semester 1 ini, selanjutnya kita perlu memperhatikan alokasi waktunya. Di sini kita ada 90 menit atau 1 kali 45 pembelajaran daring dan 1 kali 45 menit pembelajaran terstruktur. Lalu setelah kita menentukan alokasi waktunya, kita perlu menentukan KI dan KD. KI kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan saya ambil dari silabus. Nah, saya ambil di sini banyak sekali contoh-contoh. Bukan contoh ya, macam KI KD-nya, tapi di sini saya kebetulan diperuntukkan untuk kelas 8 semester 1. Jadi saya ambil KD atau kompetensi dasar yang 3.1 dan 4.1. Saya cuma ambil 2 aja. Yang ini yang ada menyusun fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal dan sebagainya. Dan yang 4.1 menyusun teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja. Dan setelah kita menentukan KI dan KD yang kita ambil dari silabus, lalu selanjutnya kita menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini seperti yang kita lihat tujuan pembelajarannya, setelah menganalisa dialog
dan mendapatkan penjelasan melalui grup WhatsApp dan Google Meet, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan apresiasi atau pujian dan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada C1 ya. Di C1 ini saya ambil dari taksonomi Bloom. C1 ini sesuai dengan word, kata yang sudah saya bulut di sini, mengidentifikasi. Di taksonomi Bloom tertera C1. C1 ini yang kata yang saya bulut ini dinamakan kata kerja operasional atau KKO. Dan tujuan pembelajaran yang kedua ada merespon ungkapan menunjukkan apresiasi atau pujian dan meminta pendapat dalam bahasa Inggris, yang itu termasuk dengan C3 di taksonomi Bloom. Dan yang ketiga membaca secara berpasangan contoh conversation tentang asking for response opinion termasuk C1. Dan yang terakhir ada menjawab pertanyaan mengenai asking and response opinion. Setelah kita menentukan tujuan pembelajarannya, selanjutnya kita menentukan media pembelajarnya. Sudah yang bisa kita tahu saat ini kita berada di pandemic era di mana proses belajar mengajar kita menggunakan media daring ya atau online. Di sini media pembelajarannya adalah lembar kerja siswa, YouTube, WhatsApp group, Zoom, Google Meet, gambar, video, dictionary. Biasanya lembar kerja siswa ini diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika tatap muka, tetapi untuk saat ini biasa menggunakan YouTube, WhatsApp group untuk diskusi, Zoom, Google Meet atau pengganti tatap muka ya, dan gambar atau beberapa dictionary atau kamus. Lalu untuk alat dan bahan kita menggunakan laptop, HP, dan internet. Setelah itu sumber pembelajarannya seperti yang saya tera ini, link yang sudah saya sertakan di situ. Lalu selanjutnya setelah memilih pembelajaran kita juga harus menentukan langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan ini di sini bisa dikutip di buku guru ya, dan juga bisa disesuaikan dengan materi pada buku siswa. Saya kira sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan yang ada di materi saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.